Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marmuti dari kelas TI 23B1. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengolahan citra, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai deteksi objek custom, pelacakan dan aplikasi web. Nah, dari minggu-minggu lalu kami sudah mencoba mengakses course-nya itu di Udemy ya, dan kami ini berbayar. Nah, di course ini kita itu mempelajari bagaimana nanti sebuah sistem atau aplikasi yang nantinya diperuntukkan untuk mendeteksi suatu objek gitu, mendeteksi dan melacak. Jadi nantinya aplikasinya itu akan dipergunakan untuk melacak atau mendeteksi suatu objek gitu, untuk kebutuhan ya, tergantung kebutuhannya gitu, untuk mendeteksi orang kah, atau mendeteksi alat, atau biasanya benda-benda yang bergerak lah, bisa seperti mobil gitu, kendaraan, misalkan kayak di trafik lalu lintas gitu. Nah, tujuan dari sistem ini itu mendeteksi objek secara real time dalam video, kemudian menampilkan jumlah orang yang terdeteksi di setiap frame. Jadi nanti di setiap frame video itu sistem ini akan mendeteksi gitu, ada berapa orang atau person gitu di dalam video tersebut gitu, yang terekam atau yang terlihat. Nah, kemudian menyediakan visualisasi heat map berdasarkan pergerakan objek. Jadi nantinya jika ada pergerakan objek, maka heat map itu akan terlihat gitu. Heat map itu seperti apa ya, seperti panas suhu tubuh gitu. Jadi terlihat gitu bahwasannya ini tuh person atau orang gitu, dengan ditandai heat map. Biasanya warnanya tuh kayak misalkan di tengah-tengah badannya itu dia kedeteknya tuh warnanya kuning gitu, semakin dia ke atas maka semakin merah atau hijau gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menyediakan antarmuka web yang interaktif dan mudah digunakan. Nah, nantinya itu bisa berbentuk web ya, web maupun aplikasi mobile itu juga bisa. Namun untuk course di sini dia mengajarkannya untuk kita membuat sebuah web ya, web aplikasi web yang yang dipakai gitu, bukan mobile. Nah, untuk teknologi-teknologi yang digunakannya itu di sini saya coba buka codingannya ya. Di sini ada beberapa library yang dibutuhkan juga untuk membuat sistem ini gitu, agar nantinya bisa terlaksana. Di antaranya di sini tuh ada yang namanya Python. Untuk bahasa pemrogramannya di sini tuh menggunakan Python ya, Python. Kemudian ada JavaScript juga untuk nantinya mengkonfigurasi dari HTML ke Python-nya gitu, dari web aplikasinya tersebut gitu. Nah, untuk library atau proyek yang dibutuhkan itu diantaranya ada yaitu bahasa pemrograman Python, kemudian ada Flash untuk backend-nya. Nah, ini Flash. Nah, Flash ini untuk di backend-nya. Kemudian untuk library-nya itu menggunakan YOLO V12 ya, atau YOLO V12 gitu, dari Ultralytics sebagai model deteksi objeknya gitu. Nah, ini yang sudah disediakan di course yang tadi gitu. Nah, kita coba lihat. Nah, di course yang tadi ini dia udah menyediakan si source-nya gitu, resource-nya. Nah, di sini dia itu bentuk course-nya itu video, kemudian dia memberikan course-nya, jadi kita bisa langsung mempraktikkan sambil melihat videonya gitu. Ya, ada bagian 1, bagian 2 sampai bagian 9.
Nah, untuk di shortnya atau codingannya, kemudian ada OpenCV gitu. OpenCV yang di sini yang digunakan yaitu CV2. Nah, CV2 ini untuk memprosesan video dan frame gitu. Jadi nantinya si video itu kan akan diproses, di input ke dalam sistem gitu. Per video atau per frame-nya nanti akan diproses oleh CV2 ini. Nah, kemudian ini dari Ultralytics itu ya untuk untuk sebagai model deteksinya gitu, deteksi objek video tersebut gitu, untuk mendeteksi pelacakan sebuah objek atau mendeteksi sebuah objek gitu. Nah, untuk dari tampilan webnya di sini menggunakan ya HTML untuk dari struktur webnya, kemudian untuk stylenya ada CSS, beberapa CSS. Di sini saya membuat CSS-nya langsung ya di HTML-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian JavaScript juga untuk sedikit interaksi dalam stylenya ya di sini. Kemudian ada chart.js-nya juga untuk nanti untuk memperlihatkan grafik gitu. Nah, nanti kan videonya itu ketika kita dimasukkan ke dalam sistem, maka dia akan memproses dan kemudian menampilkan objek-objek yang deteksi dan menambahkan juga chart gitu. Jadi dia bisa menghitung, ibaratnya bisa melihat grafik bahwasannya data yang dideteksi atau objek yang dideteksi itu ada berapa gitu jumlahnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, cara kerja sistem tersebut yaitu yang menggunakan sebuah video yang diupload di sebuah web gitu, melalui antarmuka web. Jadi nanti webnya dia menyediakan sistemnya, kemudian kita mengupload, kemudian nanti server si flashnya itu akan menerima file gitu, menyimpan file dan proses video di setiap frame-nya menggunakan model YOLO ini gitu, YOLO V12 ini. Nah, kemudian objek pada frame ditandai dengan bounding box dan label nantinya. Nah, kemudian jumlah orang yang terdeteksi dikalkulasi dan dikirim nanti ke front end gitu untuk ditampilkan. Nah, sistem juga menghasilkan heatmap dari area yang sering dilewati objek ya. Jadi misalkan areanya tersebut, misalkan dia jalan lurus, nanti heatmapnya akan berbentuk ya sesuai dia jalan gitu, lurus berarti. Kemudian hasil deteksi tersebut nanti akan ditampilkan langsung dalam bentuk video stream dan grafik garis jumlah orang. Nah, nantinya si video yang diproses nantinya akan ditampilkan secara real time gitu. Jadi video itu masuk langsung diproses oleh si YOLO ini, nanti langsung secara real time gitu. Untuk hasil deteksinya nanti akan berbarengan gitu dengan videonya memutarnya gitu. Nah, jadi fitur-fitur yang ada pada aplikasi webnya itu yaitu ada deteksi real time, yaitu video stream langsung, kemudian ada heatmap, aktivitas objek, kemudian statistik jumlah yang tampil secara langsung, kemudian yaitu untuk mengupload videonya gitu. Nanti untuk mengambil videonya bisa dia mengupload dari dokumen yang ada pada direktori kita gitu. Kemudian ada melihat efek visualnya juga gitu nanti, dan UI UX yang kami tambahkan. Sebelumnya sih hanya biasa ya, kemudian kami sedikit menambahkan UI desainnya gitu, sedikit merubah seperti warnanya, kemudian bentuk navbarnya dan si bentuk kotakan si videonya itu gitu. Nah, untuk dari flashnya ini kurang lebih
ada import place, kemudian CV2 time ultra text yang untuk memproses tadi mendeteksi si video tersebut gitu, mendeteksi objek atau objek tersebut gitu. Nah di sini di model YOLO ini ada beberapa sudah ada library-nya gitu, sudah ada objek-objek yang bisa di deteksi gitu. Contohnya person, bicycle, car, motorbike, person orang gitu. Kemudian ada sepeda, mobil, sepeda motor gitu, hingga pesawat, bus, kemudian ada itu juga. Nah ini di dalam YOLO ini banyak sekali objek-objek yang bisa dideteksi gitu dalam sistem tersebut, yang nantinya video kita itu pertama kita akan mengupload video terlebih dahulu gitu. Di sini kita ada rute upload untuk menguploadnya gitu. Nah ini codingan untuk mengupload videonya. Misalkan jika error no file terdeteksi, nah kalau misalkan tidak bisa diupload, ini akan munculkan notifikasi no selected file gitu. Nah kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini codingan untuk ngeproses frame videonya gitu, dan objek yang mendeteksi objek yang bergeraknya gitu. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ada CV2 juga di sini, kemudian while true, result. Nah kurang lebih seperti ini. Sini kita menambahkan box gitu, boxes di sini. Kurang lebih codingannya seperti ini. Kemudian nantinya akan mendisplay di sini update the latest per count gitu. Jadi nanti akan mengupdate orang terakhir gitu, atau orang terakhir yang masuk gitu di frame tersebut. Kemudian ini ada menampilkan display person count of the frame yang ada di frame-nya tersebut gitu. Nah kurang lebih seperti ini. Nah, untuk di object detection-nya ini untuk di text-nya ya, jadi ini untuk ibaratnya nanti dia memproses si videonya gitu, frame-frame per videonya itu nanti akan ditampilkan juga version count-nya gitu. Kemudian ada generate map-nya juga ketika video sudah diupload. Nah ini ada object detection-nya juga, kurang videonya seperti ini. Sini ada class name juga untuk menentukan gitu objek nanti yang kita yang kita akan scan tuh apa aja sih gitu. Di sini bisa bisa dideteksi itu yang ada di sini gitu. Nah ini codingan untuk dari YOLO-nya juga. Ini untuk object detection using YOLO. Kemudian di sini untuk menghitung dan display FPS gitu, frame per second-nya gitu. Jadi nanti video dimasukkan, kemudian nanti di-generate oleh flash-nya, diproses gitu per frame-nya nanti. Nah di sini kemudian diproses gitu untuk mengkalkulasi dan menampilkan display FPS-nya gitu, FPS yang didapetin tuh berapa gitu dari video tersebut. Nah di sini untuk wireframe tuh nampilin write di sini kan untuk menampilkan output dari video yang sudah diproses tadi gitu. Untuk main JS-nya kurang lebih seperti ini. Di sini kurang lebih ya untuk untuk menambahkan CSS stylenya gitu agar lebih ini. Di sini ada setup first video feed, kemudian ada setup second video feed. Jadi nantinya tampilnya tuh di mana? Nah ini di video feed. Nah yang kedua itu di generate map ya. Kemudian ada line chart setup, yaitu untuk nantinya diagram chartnya itu gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah untuk di indeksnya kurang lebih seperti ini. Kita menambahkan desainnya kita rubah-rubah gitu seperti warna. Kemudian di sini CSS-nya kita langsung ditempel di ini ya, di
di indeksnya langsung gitu, nggak dipisahkan. Nah di sini, nah ini untuk untuk strukturnya. Kemudian ada kelas partikel untuk animasi, kemudian di sini ada main flag-nya, di sini ada navbarnya, sidebarnya yang ada di pinggir, codingan di pinggir, kemudian dia ada right panel, kemudian ada headernya sini untuk judul, kemudian ada logo kontainernya, kemudian ada ini untuk kotak kan menampilkan si nanti videonya. Ini second table di sini untuk menampilkan video yang diupload, kemudian nanti juga first table untuk menampilkan video yang diupload, kemudian second table itu menampilkan video yang sudah di generate gitu, sudah diproses sama si Flash dan YOLO nya gitu. Kemudian yang terakhir ada tambahan nama keterangan kelompok ya. Di sini ada saya, kemudian Jovan, Saiful, kemudian Radika ya. Kemudian ini sedikit script untuk agar animasinya lebih bergerak gitu, bisa bergerak. Nah nanti kita coba masuk ke si webnya tersebut gitu yang sudah di generate. Nah kurang lebih si webnya itu akan seperti ini gitu. Nah ini ngerunningnya itu tinggal kita ketikkan aja di terminal, kemudian kita tinggal run flash-nya, kemudian nanti akan tampil seperti ini untuk web yang sudah kita pelajari gitu dari course tersebut. Nah sebenarnya untuk defaultnya warnanya nggak seperti ini ya, kemudian kalau kita sedikit ubah gitu untuk di tampilan warna, kemudian animasinya, kemudian chartnya juga gitu. Di sini ada judulnya objek, kemudian ini ada keterangan itunya si aplikasi tersebut. Nah ini nanti di sini akan menampilkan video realnya gitu, video realnya. Kemudian di sebelah kanan itu akan menampilkan video yang sudah di generate oleh si sistem pendeteksi objek tersebut gitu. Nah ini untuk mendeteksi akurasi bahwasanya berapa orang gitu yang udah kita deteksi tersebut gitu. Nah, kemudian ini ada nama-nama kelompok dari anggota kelompok saya gitu. Ada saya, Jovan, Saiful, kemudian Radika. Di sini button-buttonnya ini untuk mengupload. Kita coba di sini untuk mengupload si videonya ya. Nah kita upload image. Nah kita cari image yang ibaratnya banyak orangnya gitu, objeknya yang bisa kita deteksi gitu. Kita cari di sini, kita cari sebentar. Nah di sini saya akan coba mengupload orang yang sedang bersepeda gitu. Saya upload, kemudian nanti ada notifikasi file upload successful, kemudian nanti sedikit menunggu. Nah kemudian dia akan muncul di sini. Dia sudah mendeteksi si si videonya gitu. Coba sorry, kita upload. Nah di table pertama itu dia menampilkan real videonya gitu. Nah di sini dia sudah mendeteksi gitu personnya itu ada berapa. Nah di sini person di sini akan dikalkulasikan, kemudian ditampilkan di sini berapa orang yang kedetek gitu. Kemudian FPS-nya per frame per second-nya gitu berapa gitu. Nah nantinya akan terlihat di si chart ini gitu. Nah ini untuk deteksi akurasinya gitu pada chart ini di bawah nih. Nah untuk di sini yaitu dia agar memperlihatkan heat map ya. Jadi ketika dia bergerak maka heat map-nya akan di area yang person itu bergerak nih. Ini bergerak maju, jadi heat map-nya sampai sini nih. Kemudian ini di depan tuh
Nah, di sini juga. Nah, ini video yang tadi di-upload itu akan di proses framenya terlebih dahulu oleh Flash, kemudian setelah itu akan dideteksi oleh library dari YOLO tersebut gitu, YOLO V12 tersebut gitu. Kemudian nanti akan dia menampilkan head mapnya seperti ini. Nah, ini untuk pendeteksi objeknya. Nah, ini untuk memperlihatkan head mapnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pembelajaran yang dapat saya ambil dari course yang YOLO V12, yaitu sistem untuk mendeteksi objek tersebut gitu. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.